Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah atas limpahan nikmat, anugerah, taufik dan hidayah serta inayah sehingga kita seberataan kembali berkumpul di majelis ini, sama-sama melanjutkan kegiatan majelis ilmu yang selalu kita berharap, bercita-cita mudah-mudahan membawa kepada cahaya terang benderang kenikmatan di akhirat, membawa pada kebaikan-kebaikan akhirat dan keberkahan di dunia. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Ihya'ul Maid kita, pertemuan terakhir kita membaca hadis ke-36. Hari ini masuk pada hadis yang ke-37, al-hadis as-sabi' wa thalathun. Akhraja Ibnu Jarir fi tafsirihi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Qala min ridha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an la yadkhula ahadun min ahli baitihi an-nar. Hadis ke-37 dikeluarkan oleh Imam Ibnu Jarir dalam tafsir beliau dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah bin Abbas mentafsirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini dari surat Ad-Duha ayat kelima. Sayyidina Abdullah bin Abbas mentafsirkan ayat yang berbunyi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Arti dari ayat ini, sungguh Allah akan memberi kepadamu satu pemberian sehingga engkau wahai Nabi Muhammad akan puas, akan ridho. Wala sawfa yu'tika rabbuka, sungguh Tuhanmu wahai Nabi Muhammad akan memberimu pemberian fatarda, sehingga pian akan puas hati, akan ridho, akan tenang menerima pemberian tadi. Nah, ini maksud dari ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Rancak kita menghafal surat Duha membaca ini. Artinya adalah wala saufa, sungguh nanti, yu'tika rabbuka, Tuhanmu yaitu Allah, yu'tik akan memberi pian wahai Nabi Muhammad satu pemberian fatarda, sehingga pian puas, sehingga pian ridho. Artinya di akhirat kena Allah akan memberi pemberian pada Rasulullah yang mana Nabi kada minta lagi setelah diberi itu. Puas sidin, ridho. Arti ridho itu puas, menerima lapang, kada lagi meminta setelahnya. Apa yang dimaksud pemberian di sini? Nah, inilah Sayyidina Abdullah bin Abbas mentafsirkan. Qala, ini perkataan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Qala di sini lain Nabi lah. Karena Sayyidina Abdullah bin Abbas itu sahabat yang ahli tafsir. Qala, berkata Abdullah bin Abbas, min ridha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
an la yadkhula ahadun min ahli baitihin nara. Min ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min li tab'id, termasuk daripada kepuasan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang akan memuaskan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an la yadkhula ahadun min ahli baitihin nara, adalah dengan tidak masuknya satu orang pun jua, adalah tidak masuknya satu orang pun jua dari ahlul bait beliau ke dalam neraka. Adalah tidak masuknya satu orang pun dari ahlul bait beliau ke dalam neraka. Itu jar Abdullah bin Abbas, termasuk nanti ridhonya atau kepuasan hati Nabi Muhammad. Ini hadis ke-37 dalam kitab Ihya Ulmaid. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarada, sungguh Allah kelak akan memberi kepada pian wahai Nabi Muhammad satu pemberian, fatarada, sehingga pian puas, pian ridha, pian kenyang. Artinya kada bakal minta apapun lagi. Apa yang dimaksud pemberian di sini dan apa aja yang masuk yang bisa memuaskan hati Nabi sehingga Nabi kada lagi berkeluh kesah meminta kepada Allah hari kiamat, termasuk dari yang akan memuaskan Nabi, yang membuat Nabi ridha, tidak masuknya salah satu pun dari keluarga beliau, ahlul bait beliau, ke dalam neraka. Artinya termasuk yang akan diberi Allah kelak hari kiamat, khususiyah bagi ahlul bait, adalah kada masuknya seikung pun dari keluarga Nabi ke dalam neraka. Karena itu janji Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarada. Itu maksud dari hadis 37. Hadis ini bagi para ahlul bait sendiri, bagi para sayyid habaib syarifah sendiri, lebih baik jangan diingat, lebih baik jangan dijadikan pegangan utuh, lebih baik jangan diingkuti. Kenapa? Kalau pina gurur bin nasab. Apa gurur bin nasab? Tertipu daya dengan nasabnya yang bersambung pada Rasulullah. Dan inilah didikan para wali-wali habaib zaman dahulu di Hadramaut, di Tarim. Kada pernah melajariakan pada keturunan mereka, kada pernah memanjakan anak cucu mereka dengan menjamin ikam tenang aja nak kayak masuk juga kena surga, kadusagin ikam masuk pesantren, kadada. Karena didikan dan tarbiyah ahlul bait itu adalah ma'alimakan anak. Minimal kada jadi alim anak, jadi orang yang soleh, yang taat barang. Kada mau dimanja. Anti benar para ahlul bait itu, salaf-salaf kami memanjakan anak, apalagi memberi masukan kadusagin nak ikam jadi alim masuk kayak kena surga, itu talalu itu. Jauh dari didikan thariqah alawiyah. Ini dalam sudut pandang para ahlul bait sendiri, lebih baik jangan mengingat riwayat kayak ini, takutan terlena. Kalau sudah ahlul baitnya terlena, timbul bebaramang dalam menjalani kehidupan, kadadanang alimnya ahlul bait, kadadanang bisa membimbing umatnya, manja dengan fadilat-fadilat hadis kayak ini, umat nang tahambur kemana bapingkut. Resikonya pada umat Islam seorang, karena ahlul bait itu pengaman bagi umat. Adapun sudut pandang para pecinta,
Kada apa-apa pian baca hadis kayak ini. Jadi paham keutamaan mereka itu luar biasa di banyak riwayat hadis. Kada bakalan mereka itu disiksa Allah, karena kalau disiksa Allah sama hanya kada memuasakan hati Rasulullah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Min ridha Muhammadin alla yadkhula ahadun min ahli baitihi an-nar. Hadis yang ke-38, al-hadis ats-tsamin wa tsalasun, akhrajal Bazzar wa Abu Ya'la wal Uqaili wa Tabrani wa Ibn Shahin an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Fatimata ahsanat farjaha faharramallahu dzurriyyataha 'alan nar. Hadis ke-38 dikeluarkan oleh Imam Bazzar dan Abu Ya'la dan Uqaili dan Tabrani dan Ibn Shahin melalui Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Fatimata, sesungguhnya Siti Fatimah putri Nabi, sesungguhnya Fatimah putri Rasulullah, ibu dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sesungguhnya Fatimah itu ahsanat, telah menjaga kehormatan farjaha, kemaluannya. Sesungguhnya Fatimah telah menjaga tinggi kehormatan dari kemaluannya. Faharramallahu dzurriyyataha 'alan nar, sehingga Allah mengharamkan keturunannya dari sentuhan api neraka. Sehingga Allah mengharamkan keturunannya dari sentuhan api neraka. Hadis 38 sama, kurang lebih maknanya seimbang, selaras dengan hadis ke-37 perihal tentang amannya ahlul bait dari neraka. Sesungguhnya Fatimah, ujar Nabi, ahsanat farjaha, artinya menjaga bujur sidin itu akan kehormatan diri sidin. Kada pernah menggawi hal-hal yang haram berkaitan dengan lawan jenis, sehingga Allah haramkan keturunan beliau, keturunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sampai ke bawah dari api neraka. Sebagian ulama ada yang lebih mendetail menjelaskan, adapun Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, maka mutlak beliau kada bakal disentuh api neraka. Ini sebagian ulama nyambat. Adapun selain dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, yang diharamkan adalah kekal dalam neraka, masuk jua neraka, tapi kada salawasan. Nah, ini ulama sebagian berpendapat kayak itu. Dan ini lebih baik disebarkan yang kayak ini supaya kada gurur bin nasab tadi, kada terlena dengan nasab. Kalau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sebagai langsung anak dari Siti Fatimah, mutlak kada bakal disentuh neraka. Tapi selain pada beliau, ujar ulama ini,
maka tetap aja bisa disentuh tapi satu mat sebagai pembersihan, ujar sebagian ulama. Sebagian ulama lain mutlak, keturunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sama, kada bakal disentuh neraka. Setiap pendapat ulama yang sedikit memberatkan memahami hadis keutamaan ahlul bait itu lebih baik dipakai oleh para ahlul bait sendiri, supaya tadi jangan terlena. Makanya kalau pian di Hadramut, di Tarim, mulai bahari ratusan tahun yang lewat, para habaib itu mendidik keturunan mereka dengan didikan yang bujur-bujur, disiplin. Kada bakal zaman dulu tuh para habaib yang wali-wali, kakek moyang kami itu mendidik anak semena-mena, bebarang, tapi dididik dengan ilmu, kitab, alim, umur 7 tahun hafal Quran, umur 8 tahun hafal Quran, umur 11 tahun sudah menguasai fikih 4 madhab. Didikannya kayak apa? Anak nih jadi alim, alamah, atau minimal anak yang soleh, taat, ahli ibadah. Kadada nang semena-mena tenang ya nakai ikam cucu Nabi selamat tay kadada. Karena mereka paham yang akan memberi kebaikan bagi umat adalah para ahlul bait. Kalau ahlul baitnya aja kada siap persenjataan untuk membimbing umat pada jalan yang lurus, maka umat semakin kacau. Ibarat kalau habaibnya sendiri kadada yang jadi alim ulamanya, bingung umat bebingkut siapa. Sedangkan mereka itu adalah pasangan dari Al-Quran. Ini tarikun fikum at-taqalaini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Kitab Allah wa itrati ahla baiti. Sesungguhnya aku tinggalkan bagi kalian wahai umatku dua perkara. Yang pertama kitabullah Al-Quran, yang kedua itrati ahla baiti, keturunanku aja Nabi. Pasangan Quran dan ahlul bait. Kalau ahlul baitnya kada mumpuni dalam membimbing umat, bingung kena umat kayak apa, timbul kesana kemari kacau. Jadi dididik bujur, tarbiyah, disiplin. Jangan mempelajari fadail, fadilat yang berbicara tentang jaminan selamat di sorga. Tatap aja ikam mujahadah, tatap aja ikam sungguh-sungguh menuntut ilmu. Jangan guring, baca kitab, hafali sampai jadi alim. Urusan selamat kadanya, jaminan sorga tuh kudu pikirkan. Yang penting ikam jadi alim, menjadi cahaya bagi umat. Begitu didikan para habaib itu. Makanya ulun sarik, ulun marah bujur sarik dengan sesama ulun habaib apabila oknum habaib itu ketujuh membicarakan kami ada jaminan hadits sudah selamat di sorga. Kadusagin tenang aja, duduk manisnya kadusagin ke pesantren, kadusah alim, tenang aja, sarik ulun. Siapa nang diumpati gitu. Sedangkan kakek moyangnya didikan keras untuk supaya jadi ulama, jadi orang baik, paling gak ada soleh, kada mengalihi umat tuh, nah, malah menolongi pada umat. Kadang ketujuh ulun kalau ada sayyid no bapandar, wah aku kamu ketulahan nun aku kena kadusa kamu, wah tuh kada ketujuh. Kalau orang jangan ketulahan lawan kami, kasihan. Kecuali kalau ketulahannya menjadi sebab inya dapat hidayah, marah. Jangan sampai umat itu celaka gara-gara bermasalah lawan kita, amun kawa tuh. Karena begitulah sejatinya darah daging Nabi hendak menyelamatkan umat. Senakal-nakal umat, inya pun bagian dari umat Nabi. Hadits ke-39, akhraja Tabrani an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah radhiyallahu anha innallaha ghairu mu'adzibiki wala waladaki. Hadits 39 dikeluarkan oleh Imam Tabrani dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
li Fatimah radhiyallahu anha, untuk putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah berucap lawan anak sidin, Siti Fatimah. Apa ucapan Nabi pada Siti Fatimah? Innallaha, sesungguhnya Allah, ghairu mu'adzibiki, tidak akan mengadabmu, tidak akan menyiksamu, wala waladaki, dan tidak akan pula menyiksa anakmu. Ujar Rasulullah pada putri sidin Siti Fatimah. Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksamu dan tidak akan menyiksa anakmu. Nah, ini kurang lebih hadis sebelumnya. Masalah tidak akan disentuhnya Siti Fatimah dan anak keturunan beliau dari siksa dan neraka. Jadi kita di tengah-tengah mengakui fadilat mereka Ahlul Bait dan menasehati agar Ahlul Bait itu sendiri berbaik diri agar menjadi pembimbing umat. Ada yang bukan di tengah, tapi orang-orang yang malah mendustakan keutamaan Ahlul Bait. Siapa mereka yang mendustakan keutamaan Ahlul Bait? Pokoknya segala macam keutamaan Ahlul Bait kada mau inya bacai, kada mau inya dengar, lalu mengangkat kalimat yang penting takwanya. Ujar inya. Itu orang yang kada mempelajari pulang tentang hadits-hadits dan kitab seperti yang kita pelajari. Inya menyimpulkan kehendak nafsunya. Manusia jangan dibeda-bedakan, yang penting takwanya. Inna akramakum indallah atqakum. Bahkan berdalil pakai Quran. Sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ini yang menutup mata dari fadilat Ahlul Bait pulang. Pokoknya takwa yang penting. Manusia sama berataan. Jangan dibeda-bedakan. Kalau dibeda-bedakan itu kada adil. Ujar pandangan inya kada adil. Pian beisi kerikil, beisi amas. Ada nang mau ucapi sama aja amas lawan kerikil. Inya memaksakan ucapannya di hadapan pian. Kerikil lawan amas tuh sama, jangan dibeda-bedakan. Kalau dibeda-bedakan kada adil. Jual bangka pasar kerikil payu berapa? Amas jual juga ke pasar, payung berapa? Beda lah. Beda kada? Kerikil lamun tukari orang, kesan apa jurang? Sesunduk lawang. Kalau amas ditukari payu. Biar berhimat, berbuih muntung, pian hendak memaksakan, jangan dibedakan antara emas lawan kerikil, pasti beda. Sudah kehendak Allah kayak itu. Wah, kenapa Allah kada adil? Ahlul Bait diutamakan, orang biasa kada utama, berarti Allah kada adil. Nah, ini kacau ini. Sekarang kayak ini, muha kita nih, wajah kita nih, samalah beratan. Kita bicara umum loh, samalah muha kita nih. Ada nang bungas, ada nang ada nang muring, ada nang putih. Ada yang terlahir berwajah ganteng, ulun gak ada bang. Ya saikit ha. Ada yang lahir nang memang wajahnya yang kayak itu bang. Disambat mancung kada, temek, iya. Kau temek lah pesek. Mata sipit, hidung temek, pipi tembem. Memang kayak itu. Ada orang yang Allah ciptakan terlahir bungas, ada yang terlahir yang sadang. Sudah ada bungas, berhirang buah. Wanila pian badakan, Allah berarti kada adil. Kenapa aku terlahir muha kayak palui? Sedangkan kawanku muhanya nang kayak artis Korea. Wanila pian mengucapi Allah kada adil. Kalau adil kan semua muha sama.
terlahir sama muha berataan ngalih meminian duit kan. Itu adil kan, sama rata keadilan dalam sudut pandang umum manusia. Nyatanya Allah menciptakan kita lain-lain muha. Ada nang bungas, ada nang sadang, ada nang hirang. Ada nang bibirnya halus, ada nang bibir kawan di sate. Iya kalau ada nang awak tinggi, ada nang endek, ada nang lubang hidung lebar, ada nang halus, ada nang rambut basulah, ada nang bagus. Wanila yang madakan Allah kada adil berarti menciptakan. Aku kayak ini biasa aja muha, makanya kada sing kawinan kada payu. Kawanku nang gagah itu bungas putih, hanya bebayar umur 20 kawin. Aku 35 dah kada kawinan jadinya. Allah kada adil, wanila. Kada kawa. Begitu memang sudah kehendak Allah. Kada kawa diprotes karena bukan masalah adil kada adil, bukan kita yang menilai adilnya sesuatu, tapi Allah berkehendak. Sama ketika Allah mengutamakan ahlul bait darah daging Nabi dibanding orang yang kada bernasab kepada Nabi. Begitu juga. Amun kita tetap mengaras protes berarti Allah kada adil, itu sama hanya kita mencari Tuhan selain Allah, murtad. Kada beriman dengan qada dan qadarnya Allah, bahaya malah. I'tirad, protes dengan aturan kehendak Allah. Kadang-kadang kenapa dibeda-bedakan? Kenapa ini? Sama hanya pian lahir di mana tuh? Kawalah protes pian. Pian nih sukses anggap di Jakarta rumah jadi pejabat terkenal, tapi lahir di Duhat. Ada kawan biasa-biasa aja, tapi lahir di Jakarta, Jakarta Barat di KTP, tempat tanggal lahir Jakarta Barat. Wah keren kan? Ada seikung pejabat tinggi, tempat tanggal lahir Desa Walangkir. Kawalah dirubah nih tuh. Kadang kawan dirubah kalau memang kehendak Allah yang terlahir di Walangkir, di desa ini. Kadang kawan, wah sumpah aku lahir di Walangkir, adalah di Google Map. Punya kawannya. Kadang kawan, berarti Allah kada adil. Kenapa aku ditakdirkan di Walangkir lahir, sedangkan kawanku Jakarta Barat, Jakber, keren juga sedikit. Wow. Ada kawan, itu sudah ketentuan Allah. Pian juga besi kuitan. Ada bisi kawan juga pian kuitannya bupati. Pian besi kuitan biasa-biasa aja. Bagawi manure memantap contohnya di kampung. Lalu pian bakawan anak bupati. Nyamannya inya anak bupati terlahir tanpa diinginkannya. Sedangkan aku lahir maka menjadi anak panurihan. Berarti Allah tidak adil karena aku terlahir dari keluarga biasa, sedangkan kawanku terlahir dari keluarga pejabat. Kawalah pian protes. Mun pian protes menyoal itu malah naudzubillah menolak qada dan qadar, bisa murtad. Keluar Islam, cari Tuhan selain Allah menada. Sama masalah diutamakannya ahlul bait dibanding orang biasa. Hadisnya beliau, ayat Quran berbicara, qul la as'alukum alaihi ajra ilal mawaddata bil qurba. Iman adalah menerima apapun yang sudah menjadi kehendak Allah. Taslim, sejuk menerima apapun yang sudah jadi ketentuan Allah, itu baru dikatakan mukmin atau mukminah. Wah, kada boleh jadinya dibeda-bedakan manusia. Patokan adalah takwa, mengaras ia. Bahkan kadang orang kaya itu mengajar hadis, lau anna Fatimah saraqat laqata'tu yadaha. Nah itu ada hadis tuh yang ujar Nabi, seandainya Fatimah mencuri, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, seandainya putriku Fatimah mencuri, laqata'tu yadaha, aku akan potong tangannya sendiri.
Seandainya Fatimah mencuntan, ujar Nabi, putriku nih seandainya mencuntan, aku potong tangannya. Artinya aku akan terapkan hukum syariat, yaitu qat'ul yad, dipotong tangan. Kalau sampai nilai tertentu apa yang dicuri tadi, aku seorang, jar Nabi, memotong tangan. Lalu hadits itu dipakai mereka yang anti ahlul bait, lalu mengajal. Artinya sama aja Fatimah dengan yang lain, jangan dibeda-bedakan dengan memakai hadits tadi. Pian menerimalah dengan hadits tadi, lalu disimpulkan sama aja, kada boleh dibedakan. Sebagian besar menerima karena ia kada berpikir jauh. Sebenarnya hadis seandainya Fatimah mencuri aku potong tangannya, justru dibalik itu ada kemuliaan bagi Siti Fatimah. Apa kemuliaannya? Nabi mengambil permisalan dengan seseorang yang derajatnya paling tinggi. Pian ketika bepandir lawan kawan, untuk meyakinkan kawan pian bahwa nang pian ucapkan itu bujur, biasanya pian mengambil contoh nang paling tinggi kah atau rendah. Ibarat nih, pian di kampung berdebat lawan kawan, yang mana perdebatannya masalah, contohnya bayar makan di warung. Lalu ujar pian, jakanya anak bupati kan tetap inya harus bayar. Pian dalam berbicara meyakinkan lawan bicara, mengambil permisalan pada yang paling tinggi. Siapa paling tinggi jabatan? Bupati dalam skala Tabalong. Anak bupati kan kau kada peduli, tetap harus bayar. Ambil contoh paling tinggi, anak bupati. Seandainya memberi contoh dengan yang lain, anak tukang pentol harus bayar, belum meyakinkan lagi ucapan itu. Paham lah ya? Tapi pian cari nang posisi paling tinggi, anak bupati kan tetap harus bayar aja biar. Lalu nang mendengar paham penegasan dari pian harus bayar. Pian ambil contoh paling tinggi. Sama masalah, seandainya Fatimah mencuntan, aku potong tangannya. Nabi mengambil permisalan paling tinggi manusia saat itu, putri Sidin seorang. Seandainya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dianggap oleh Nabi paling tinggi derajat, maka itu yang dipakai. Seandainya Abu Bakar ingin mencuntan, aku potongnya Nabi. Tapi Nabi mencontohkan dengan Siti Fatimah. Di balik percontohan tadi perlu dipahami, itu sebenarnya keutamaan bagi Siti Fatimah. Untuk menegaskan wajibnya menerapkan hukum Islam, Nabi mengambil percontohan paling tinggi, yaitu Siti Fatimah sendiri. Bukti bahwa Siti Fatimah orang yang paling tinggi derajatnya di saat Nabi menyampaikan ini. Paham lah Ben? Artinya jangan dipahami kemudian disamakan aja Fatimah lawan yang lain. Kada. Pelajari tata cara berdialog untuk meyakinkan seseorang itu pian ketika memisalkan dengan orang lain, pian ambil contoh paling a'la, paling tinggi. Anak bupati kan kutempeleng ngomong macam-macam di kampungnya pian. Nah, orang yang mendengar apa yang dipahami? Ganas orang nih, anak bupati kan dapat keyakinan nih. Tapi kalau pian ambil contoh anak tukang pentol kan kutempeleng, tai kurang kadang meyakinkan. Tapi ketika ambil contoh tertinggi anak bupati kan kutempeleng macam-macam, wah, orang yang mendengar paham karena pian mengambil sampel paling tinggi. Sama hadis, seandainya Fatimah mencuri, aku potong tangannya, ajar Nabi. Itu permisalan nang tinggi, dan dibalik itu pemahamannya Siti Fatimah di atas dari yang lain kedudukannya, sampai dijadikan contoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dipahami berarti sama Siti Fatimah dengan yang lain. Ikan kada paham seluk-beluk dalam tata cara berdialog. Ilmu percakapan ikan kada paham.
Kalau paham nih kan, berarti ini permisalan yang dahsyat dari Nabi. Sangkutlah atau lapar ya. Hadits yang ke-40 akhrajat Tirmidzi atau Turmudi wa hasanahu an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas inni taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu kitaballahi wa itrati. Hadis 40 dikeluarkan oleh Imam Turmudi wa hassanahu, di atas sin ada tasydid, wa hassanahu, dan Imam Turmudi menganggap sanad hadis ini sanad hasan, hasanah. An Jabir radhiyallahu anhu, melalui Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni taraktu fikum, sesungguhnya aku tinggalkan bagi kalian, sesungguhnya aku tinggalkan bagi kalian ma in akhadtum bihi lan tadillu, sesuatu yang apabila kalian perpegangi, sesuatu yang apabila kalian perpegangi, lan tadillu, kalian tidak akan tersesat. Kitab Allah yang pertama adalah kitab Allah Al-Quran, wa itrati, dan yang kedua keturunanku, dzurriyyatku, keturunanku. Nah, ini hadits 40 mirip dengan di awal-awal kitab yang sudah kita baca. La ilaha illallah. Hadits 37, 38, 39 dan 40. Kurang lebih lagi sekitar 20 hadits lagi khatam kitab kita. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan duduk di majelis ilmu, diberi kepahaman yang lurus, yang sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasul dan para ulama-ulama yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakina wa faqih ahlana wa gharabatin lana bi dinina ma'alil qutri umda wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واغفر عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر السر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى مصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب به للناس شفاء وعلى الآل الكرام شربا وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك
ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم